merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Baik, selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Ya. Silakan. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, Tuhan yang berkata di atas kerajaan surga, satu Nusa, satu bangsa, tiga iya. Satu Nusa, satu bangsa. Kita awali pertemuan kita pada saat ini, pada hari ini. Saya coba dulu mengecek persiapan menurut belajar kalian. Semua buku atau alat belajar akan taruh di atas meja. Buku paket. Baik, sambil saya absen ya. Untuk yang tidak hadir hari ini, untuk kelas ada yang tidak hadir? Ada Pak, Siapa namanya? si Wisnawati Guru. Berapa orang mereka? Cuma satu orang. Cuma satu orang. Bapak coba mengingat atau mengulang kembali pembelajaran sebelumnya, sudah kita pelajari pembelajaran sebelumnya, dan Bapak juga sudah mengasih tahu apa materi yang kita sampaikan atau kita pelajari ke depan ke pertemuan berikutnya. Sekarang kita masuk pada pecahan ini. Saya ulang kembali. Ya, saya tes apakah sudah belajar di rumah ini. Ada salah seorang siswa sekalian yang bisa mengulang kembali yang bagaimana itu bentuk pecahan. Satu orang saja. Saya Pak. Ya, silakan. Kalau bisa langsung dicatat di depan, biar teman-teman tahu bagaimana itu bentuk pecahan. Itu bagaimana itu bentuk pecahan, yaitu A per B. A itu disebut pembilang. Sedangkan B itu disebut penyebut. Pembilang ya, pembilang. Ada G di situ. Apabila dalam sebuah bentuk terdapat pembilang dan penyebut, maka itu disebut pecahan. Ya. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk teman. Berhubungan kita mempelajari pecahan pada saat ini, maka pecahan kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu manfaat kita mempelajari pecahan. Ya. Seperti kalau ibu di rumah atau mama kita di rumah mempunyai dua kue, sedangkan anaknya mau 4, bagaimana dua kue itu dibagi menjadi 4? Ya. Saya ulang. Pada saat ini kita mempelajari yang namanya membandingkan dan mengurutkan pecahan. Ya, membandingkan dan mengurutkan pecahan. Sekarang Bapak sampaikan untuk kompetensi dasar pada materi yang kita sampaikan pada hari ini. Lihat di atas. Lihat di atas. Pertama, kompetensi dasarnya adalah menjelaskan dan menentukan urutan bilangan bulan. Untuk indikatornya yaitu membandingkan pecahan yang penyebutnya sama. Nah, dan berdasarkan KD dan IPK-nya, maka Bapak akan turunkan tujuan pembelajaran pada saat hari ini. Pertama, dengan melalui PBL atau model pembelajaran
problem message and learning, maka kita akan atau Bapak akan mengharapkan tujuan pembelajaran hari ini adalah supaya pertama kalian harus bisa memandikan pecahan yang penyebutnya sama dan benar tadi, dan kalian juga sudah mempelajari di rumah apa yang perlu kita pelajari hari ini. Maka Bapak akan memberikan dulu pretest supaya untuk mengukur kemampuan awal kalian. Sudah cukup waktunya? Sudah siap semua? Sudah. Baik, silakan dikumpulkan ke tempat. Hasil dari pretest yang kalian sudah kerjakan, yang sudah lumayan, ini yang sudah lumayan, hanya 2 orang, yaitu Livianus Gule sama Edo Yolantas Gule. Ya. Untuk sehubungan dengan pretest yang sudah kita laksanakan, Bapak juga akan sampaikan ini apa saja yang perlu kita nilai pada hari ini. Untuk penilaian hasil belajar, Bapak akan menilai 3 penilaian sesuai dengan apa yang sudah ada di kurikulum, yaitu penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Makanya anak-anak kami bukan hanya dinilai segi pengetahuan saja, tetapi dinilai juga sikap dan keterampilannya. Dan sekarang kita melanjutkan materi itu tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan. Perhatikan di atas. Membandingkan pecahan berarti melihat 2 pecahan dan menentukan mana yang lebih besar. Untuk membandingkan pecahan, yang harus dilakukan hanyalah membuat kedua pecahan memiliki penyebut yang sama. Lalu melihat pecahan mana yang memiliki pemilihan yang lebih besar. Cara tersebut memungkinkan Anda mengetahui pecahan mana yang lebih besar. Baik, langsung dibagikan ke KPD sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak unjuk ke pertemuan sebelumnya. Silakan dibentuk kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Soalnya boleh ditanyakan ya. Jadi apa? Sesuai dengan soal ini bentuk pecahannya ditentukan saja. Tentu saja harus menggunakan penyelesaian. Jangan langsung aja. Ada diketahui, ditanya, ya biar tahu apa yang sudah diketahui di situ. Dan apa juga yang ditanya. Ya, sesuai dengan petunjuk soal ya. Ada lagi? No. Bagaimana kelompok sudah siap semua? Sudah. Baik. Karena sudah siap, kita coba untuk mempresentasikan apa saja yang kalian sudah kerjakan di LKPD itu. Kita mulai dari kelompok 1 untuk menyajikan atau mempresentasikan hasil kelompoknya. Silakan kelompok 1. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 3 anggota, yaitu Aldora Yolantas Gule, saya sendiri, John Calvin Gulu, dan Livianus Gulu. Jadi tugas kami yaitu Ibu memberikan satu presentasi kami dari kelompok 1. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, dipersilahkan. Yang mau tanya? Ada pertanyaan dari kelompok 2. Tolong jelaskan lagi kepada kami mengapa potongan kue lebih besar kepada adik. Baik, langsung saja saya jawab. Berdasarkan Ibu memberi potongan kue 1/6 potongan kue kepada kakak dan 1/5 potongan kue kepada adik. Maka perbandingan potongan kue yang diterima kedua orang tersebut yaitu 5/30 dan 6/30. Sehingga
5 lebih kecil daripada 6. Makanya potongan kue lebih besar kepada Adi. Itu sajalah diskusi kami dan terima kasih. Ya, silakan berikan aplaus untuk kelompok 1. Silakan dulu. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 terdiri atas 4 orang atas nama Devan Syukurman Jayapula, saya sendiri, Nini Astigula, Jul Bersatu Putra Hulu, Ardius Marjaya Gula. Baik, langsung saja. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyajikan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Kelompok kami terdiri atas 4 orang, yaitu Julvan Antonius Gula, saya sendiri, Edison Christian Gula, Antonius Stefanus Gula, Setika saya. Judul tugas kami yaitu Dari LKPD yang sudah dibahas, coba disimpulkan. Ada yang bisa menyimpulkan sama kita apa saja yang sudah dipahami atau dikuasai di materi atau di soal-soal materi tersebut. Ada yang bisa? Saya Pak. Ya. Kesimpulannya Pak, membandingkan bilangan pecahan ada 4 langkah, yaitu 1, lihat apakah Kasih tepuk tangan untuk itu sudah benar, sudah bagus semua. Nah, saya simpulkan lebih lanjut bahwa dari materi yang sudah Bapak sampaikan tadi bisa kita simpulkan pertama, ya, membandingkan bilangan pecahan ada 4 langkah. Ya, ada 4 langkah, yaitu dikerjakan di satu lembar kertas ya, ditulis namanya dan kelasnya. Baik, kita coba SPG dulu ya anak ya. Jadi ada konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Genap ganjil genap ganjil genap ganjil genap. Genap ganjil genap ganjil genap ganjil genap ganjil. Ganjil genap ganjil. Kan sudah ada yang salah. Ganjil genap ganjil ganjil. Ganjil genap ganjil genap ganjil genap genap. Baik, tepuk tangan buat semua. Coba dibuka soal prosesnya, tidak di atas meja. Sudah siap soal prosesnya? Sudah. Mari kumpulkan ke kelas. Baik ya. Baik, berdasarkan yang sudah Bapak lihat prosesnya, sudah tuntas semua, tidak ada yang menilai yang kecil. Mungkin ada pengayaan sebenarnya karena tidak ada yang tidak tuntas, maka saya berikan pengayaan saja kepada semua yang sudah tuntas. Baik, setelah sudah selesai prosesnya, kita berikan tugas mandiri. Coba nanti dilihat di buku paket tugas mandiri di halaman 77. Dan yang 2 dikerjakan nanti di rumah, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 saja dikerjakan. Ya, itu nanti di rumah ya. Ya, Pak. Baik, untuk materi lanjutan minggu depan, coba dibuka nanti di halaman 75. Di sana ada materi lanjutan di situ tentang menyederhanakan sebuah pecahan. Ya. Coba dilihat di situ nanti. Dipelajari di rumah, dibaca. Nanti minggu depan kita akan jumpa, kita akan bahas di sini adalah mudah-mudahan di pemikiran anak sekalian bisa dipahami. Belajarlah dengan giat dan semangat lagi di dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan membandingkan pecahan yang penyebutnya sama dan penyebutnya berbeda.
yang ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Dalam doa, sekarang kita pulang juga ini. Baik, sebelum kita berpisah-pisah di satu tempat ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, Tuhan berkata di atas kerajaan surga, kami kembali bersyukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan. Akhir kata, untuk menutup pertemuan kita hari ini, saya ucapkan selamat siang. Silakan pulang dan kembali dan hati-hati di perjalanan.